Salam sahabat firman yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur oleh karena kita jumpa pada pelajaran rohani. Dan pada minggu ini kita ada pada pelajaran yang ketiga. Sebelum kita mempelajari firman, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur karena kami ada hari ini hanya karena kasih sayang Tuhan. Sedia kami akan mempelajari firman, kami menyerahkan firman dalam tangan. Kami mohon kuasa Roh Kudus menyanggupkan kami, sehingga kami boleh mengerti maksud Tuhan dalam firman yang kami pelajari pada hari ini. Ini doa kami, persembahkan doa ini hanya dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Judul pelajaran kita sepanjang minggu ini adalah memahami sifat manusia. Ayat inti terdapat dalam Kejadian 2 ayat 7, firman Tuhan. Ketika Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Sangat menarik, mari kita belajar sedikit tentang ayat inti ini. Tuhan Allah membentuk di dalam bahasa Ibrani yasar, ya, yasar. Nah, kata yasar dipakai untuk melukiskan seseorang penjunan yang sedang bekerja, yaitu membentuk bahan di tangannya sesuai dengan kehendaknya. Dan ini terdapat dalam Yeremia pasal 18 ayat 3 dan ayat 4. Kata kerja yang sama dipakai untuk melukiskan atau pembentukan sebuah umat atau bangsa. Mari kita perhatikan ya, mari kita belajar sedikit tentang ayat inti ini. Tuhan Allah membentuk ya yasar manusia itu dari debu tanah, lalu menghembuskan napah, bahasa Ibrani-nya napah, napas hidup ke dalam hidungnya, dan manusia itu menjadi haya, makhluk yang hidup. Nah, sangat luar biasa sahabat firman. Kita perhatikan, langkah pertama sangat penting. Namun tanah yang basah itu masih jauh dari sempurna sebelum terjadi mujizat kedua, yaitu Allah menyalurkan hidupnya sendiri ke dalam gumpalan mati yang sebelumnya sudah Ia ciptakan atau Dia bentuk. Dan mari, sangat luar biasa informasi rohani dari ayat ini, bahwa napas ilahi menyusupi materi tersebut dan mengubahnya menjadi makhluk yang hidup. Nah, mari kita perhatikan perpaduan ganjil antara debu dan keilahian menghasilkan makhluk ciptaan yang menakjubkan. Dan terdapat di dalam informasi rohani ini, terdapat dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 47 sampai 49. Mari kita pelajari pelajaran pada pekan ini, bahwa dalam pelajaran ini setan selalu berusaha membuat kita percaya bahwa kita tidak akan mati. Lalu dia menyarankan bahwa bagian tertentu dari keberadaan kita atau jiwa tetap sadar setelah tubuh kita mati. Nah, timbul pertanyaan, apakah pernyataan ini cocok dengan apa yang Alkitab katakan tentang sifat manusia dan kematian? Pada minggu ini kita belajar 3 poin penting. Yang pertama adalah proses kehidupan. Dan poin yang kedua adalah proses kematian. Poin yang ketiga adalah di balik kematian. Mari kita lihat bagian pertama, proses kehidupan. Kejadian 2 ayat 7, ayat itu tadi ya, jiwa yang hidup. Ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Sahabat teman yang diberkati Tuhan, informasi rohani ini kita dapati bahwa Tuhan menciptakan manusia pertama seperti Dia menciptakan binatang, ya, binatang-binatang dari tanah. Dalam Kejadian 2 ayat 7,
dan ayat 19. Namun ada perbedaan yang signifikan. Mari kita lihat perbedaannya. Dalam Kejadian 2 ayat 7, Tuhan menciptakan tubuh Adam terlebih dahulu, kemudian memberinya kehidupan. Dalam Kejadian 2 ayat 22, Hawa tidak diciptakan pada waktu yang sama dengan Adam. Lalu dalam Kejadian 1 ayat 27, mereka berdua adalah gambar Allah. Nah, kita perhatikan bahwa ada 3 unsur dalam penciptaan manusia. Yang pertama adalah tubuh, roh, dan jiwa. Kejadian 2 ayat 7. Lalu sifat dasar manusia dari 2 ini adalah tubuh dan roh. Kata tidak memiliki jiwa, kita adalah jiwa. Ya. Oke, mari kita lihat. Tanah yang Allah bentuk, jadi tubuh Adam, tambah nafas atau roh, menjadi makhluk hidup atau jiwa. Jadi, Allah membentuk manusia Adam ini dari debu tanah, lalu Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung Adam, jadilah jiwa yang hidup, ya, atau manusia. Mari kita lihat bagian kedua adalah proses kematian. Kematian dan jiwa. Orang yang berbuat dosa itu harus mati. Ya. Yeskel pasal 18 ayat 20. Mari kita lihat bahwa Paulus menjelaskan setiap orang harus mati karena dosa. Roma pasal 5 ayat 12. Dan setiap makhluk hidup dipengaruhi oleh kematian, baik hewan maupun manusia. Pengkhotbah 3 ayat 19. Ketika kita kehilangan nafas kehidupan, kita menjadi tubuh yang tak bernyawa. Lalu kita bukan lagi makhluk hidup atau jiwa yang hidup dalam Mazmur pasal 146 ayat yang keempat. Oleh karena itu kita dapati bahwa setiap jiwa akan mati. Orang benar dan orang jahat. Namun ada perbedaan, orang benar akan menjadi jiwa manusia yang bakal pada kedatangan kedua ketika mereka akan dibangkitkan. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 51 sampai 55. Yang berikut, orang jahat akan menjadi jiwa atau manusia yang mati ketika mereka akan mati untuk kematian kedua atau kematian kekal di lautan api. Di dalam Matius pasal 10 ayat 28, Wahyu pasal 20 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Mari kita lihat kematian dan roh. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Pengkhotbah pasal 12 ayat 7. Jadi ketika kita mati, jangan kita cepat memberikan statement bahwa kita sudah berada di pangkuan, ya, pangkuan Abraham. Ayat kita jelas pada hari ini bahwa debu kembali menjadi tanah seperti semula, roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Nah, mari kita lihat, tampaknya ada sesuatu yang tetap ada setelah kematian, yaitu roh. Nah, mari kita lihat. Kita harus menyelidiki ide ini secara menyeluruh sebelum melompat pada kesimpulan. Mari kita pelajari Kejadian 7 ayat 22. Ayat ini menginformasikan kepada kita baik manusia maupun hewan memiliki roh sebagaimana yang ditulis oleh Salomo. Itu adalah nafas atau roh kehidupan yang ada di dalam lubang hidungnya. Ini adalah referensi yang jelas tentang penciptaan. Jadi, tanah tambah nafas sama dengan makhluk hidup. Lalu makhluk hidup atau jiwa kurang nafas sama dengan tanah. Ya, sama dengan tanah. Ingat sahabat firman bahwa roh bukanlah entitas dari manusia yang terus hidup setelah kematian. Itu adalah nafas. Jadi informasi rohani
Dalam ayat Pengkhotbah 12 ayat 7, tubuh yang dari debu tanah ini kembali ke asalnya, dan nafas itu kembali kepada Allah. Nah, apa yang terjadi di balik kematian? Mari kita lihat. Apa yang dilakukan oleh orang mati? Ayat yang kita akan bacakan Pengkhotbah pasal 9 ayat 5. Firman Tuhan, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Sangat jelas ya, informasi rohani ini. Nah, pertanyaan apa yang Alkitab ajarkan tentang keadaan orang mati? Di dalam Ayub pasal 3 ayat 13, mereka beristirahat dan mereka tidur. Mazmur pasal 115 ayat 17, mereka tidak memuji Tuhan. Mereka diam. Mazmur pasal 146 ayat 4, mereka tidak berpikir. Pengkhotbah pasal 9 ayat 5, mereka tidak tahu apa-apa. Pengkhotbah 9 ayat 10, mereka tidak bekerja, mereka tidak belajar, atau melakukan apapun. Nah, oleh sebab itu dari keterangan-keterangan ini kita lihat sahabat Tuhan bahwa sangat membosankan untuk mati. Tidak ada keadaan yang sadar. Semuanya berakhir saat kita mati. Dan kematian hanyalah keheningan dan kegelapan. Ini seperti tidur. Dan kita bahkan tidak sadar bahwa kita sudah mati. Alkitab sahabat firman mengajarkan bahwa mati itu seperti tidur. Dan hanya suara Yesus yang akan membangkitkan kita dari tidur itu. Informasi rohani ini terdapat dalam Yohanes pasal 11 ayat 11 sampai ayat 14, Yohanes pasal 5 ayat 28 sampai 29. Mari kita lihat, beristirahat bersama para leluhur. Kemudian Daud dapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya dan ia dikuburkan di kota Daud. Ya, 1 Raja-Raja 2 ayat 10. Mari kita lihat ayat ini bahwa ada ekspresi yang berbeda untuk menyinggung kematian dalam Alkitab. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, Kejadian pasal 25 ayat 8. Nah, ini mendapat perhatian bersama-sama dengan nenek moyangnya. 1 Raja-Raja 2 ayat 10. Mari kita lihat apa ungkapan-ungkapan ini berarti bahwa ada kehidupan sosial dan kesadaran setelah kematian. Jawabnya tidak. Daud mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya, tetapi dia tidak naik ke surga. Ia tetap berada di dalam kuburnya sampai hari ini. Dalam Kisah pasal 2 ayat 29 sampai ayat 31. Yang berikut ungkapan yang sama digunakan untuk raja-raja lain, baik yang benar maupun yang tidak benar. Ungkapan ini berarti bahwa kita semua akan beristirahat, ya, atau berada di kuburan, dan kita mengikuti jejak nenek moyang kita, ya, nenek moyang kita. Sangat jelas ya pelajaran kita pada minggu ini. Mengakhiri firman pada minggu ini, saya akan bacakan satu statement rohani. Dan statement rohani ini ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Bahwa Alkitab dengan jelas mengajarkan orang mati tidak langsung pergi ke surga. Mereka digambarkan sebagai sedang tidur sampai hari kebangkitan. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14 dan Ayub pasal 14 ayat 10 dan ayat 12. Yang berikut, pada hari itu bila mana rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, dalam Pengkhotbah 12 ayat 6, pikiran manusia itu binasa. Mereka yang turun ke dalam kubur berada dalam kesunyian. Mereka tidak lagi mengetahui sesuatu yang dilakukan di bawah matahari. Ayub pasal 14 ayat 21. Nah, sahabat firman, mari kita lihat poin yang terakhir. Bahwa perhentian
Yang berbahagia bagi orang-orang benar yang letih, waktu itu lama atau singkat hanyalah sebentar bagi mereka. Mengapa? Karena mereka tidur. Mereka akan dibangunkan oleh Sang Kekala Allah kepada kekekalan yang mulia. Sangat luar biasa dan sangat bahagia. Apa saudara-saudara dan saya mau berada pada waktu kedatangan Yesus, kita berada pada kebangkitan istimewa, kebangkitan pertama? Saya yakin bahwa saudara dan saya bersedia. Caranya hanya satu, mengasihi Allah, mempercayai Allah, dan menuruti akan ketetapan-ketetapannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur oleh karena firman yang kami pelajari pada hari ini. Kami penuh keterbatasan, tidak sanggup mengerti firman ini. Kami serahkan dalam tangan kasih sayang Tuhan. Dengan bantuan Roh Kudus akan menerangkan lebih jelas. Dan kami boleh akan selalu dan senantiasa mempercayai akan kebenaran-kebenaran firman. Dan mempercayai Yesus sebagai juru selamat kami. Ini doa kami, persembahkan doa ini hanya dalam nama Yesus, juru selamat kami. Amin.